Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah orang ini tak sabar bertemu fisik denganmu segera. Orang ini tak sabar bertemu fisik denganmu segera. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang gak cocok, santai-santai aja. Dan juga dipilah dan dipilih disesuaikan dengan keadaan kamu. Kalau kamu pingin energinya 110% hanya untuk kamu, silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram ya. Ingat bahwa pembacaan di channel ini bisa untuk tua dan muda, yang penting 18 tahun ke atas, wanita atau pria tidak menjadi masalah, dan bisa untuk berbagai jenis hubungan ya. Hubungan cinta segitiga, pasangan sah, baru pendekatan, hubungan HTS-an, apapun itu bisa teman-teman ya. Dan juga bisa terbolak-balik energinya ya, dengan orang yang kamu pikirkan ya, tertukar-tukar, dan juga bisa tertukar periode waktunya. Bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi ke depannya ya. Maafin kalau aku introductions-nya panjang ya, karena banyak sekali yang belum mengerti konsep bacaan umum. Jadi mesti terus-terusan diingetin di awal ya. Tarik nafas, hembus nafas. Energi dari seseorang yang tidak sabar ingin pertemuan fisik dengan kamu segera. Chemistry. Sepertinya ada chemistry yang sangat kuat ya. Orang ini rasakan sama kamu, ada energi meletup-letup, ada energi merasa tertarik gitu ya. Dan mungkin saja energi chemistry ini dirasakan oleh dua belah pihak. Jadi nggak cuma oleh dia, tapi juga oleh kamu. Dan begitu juga sebaliknya. Chemistry ini juga, ya, letupan rasa ini juga lah yang menjadi sebuah kunci utama kenapa sih dia itu udah nggak sabar pengen ketemu fisik sama kamu, teman-teman. Oke? Jadi jelas ya, ada satu tarikan rasa, dan chemistry itu sifatnya unik. Kadang tidak bisa dijelaskan kenapa atau bagaimana, tapi bisa dirasakan. Protected. Orang ini seperti ingin ketemu fisik sama kamu karena ada suatu keinginan dia untuk bisa memiliki kamu, untuk bisa tetap mengkeep kamu, untuk bisa tetap memproteksi kamu jadi punyanya dia ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini juga mungkin sekali mendapat petunjuk dari semesta untuk dia bisa melindungi kamu, untuk dia bisa menjaga kamu, atau dia harus mengusahakan kamu, teman-teman. Ya, itu sangat mungkin sekali di sini. Jadi ada banyak mungkin petunjuk atau pertanda dari semesta, teman-teman. Ada energi regret. Orang ini ada energi penyesalan sebenarnya ya. Dia mungkin sekali menyesal sudah membuat kamu terluka, kecewa, sedih, marah dengan mungkin perilakunya dia atau perkataan dia sama kamu. Ya, perbuatan dia sama kamu baik sengaja ataupun tidak ya teman-teman. Dan sangat mungkin sekali dia tidak mau untuk menyesal lebih lanjut ya, kalau dia tidak mengusahakan sebuah hubungan sama kamu ya. Itu yang sangat mungkin dia rasakan pada saat ini. Different pages. Salah satu yang menjadi masalah dalam hubungan ini adalah kalian itu berbeda. Mungkin sekali berbeda pola pikir, mungkin sekali berbeda pendapat, mungkin sekali berbeda visi dan misi, kayak gitu ya, apa yang mau ditunjuk dan sebagainya. Itu juga yang mungkin menjadi kendala dalam hubungan kalian, teman-teman. Dan orang ini ingin pertemuan fisik sama kamu karena adanya energi kerinduan. Longing, orang ini sangat rindu sama kamu ya, ingin kontak fisik, ingin komunikasi, ada jiwa yang begitu menginginkan kehadiran kamu. Kita coba lihat ya, ada energi menyesal apa sih yang sudah dia lakukan sama kamu. Aku tuh terakhiran tuh kalau baca tuh pusing ya sebenarnya, kalau kamu tanya aku ya. Energinya tuh berkutat di banyak hal-hal, lagi banyak hal-hal yang kayaknya negatif ya. Teman-teman, saran aku kalian sering-sering healing deh ya. Sering-sering healing, kalian banyak berdoa, banyak ibadah, healing
healing ya, pembersihan kayak gitu, energinya meditasi, karena sebenarnya terakhiran ini tuh energinya pada negatif gitu ya. Single, not in a relationship. Nah, mungkin sekali dia berperilaku ya, atau mungkin mengaku sama orang-orang itu seperti dia itu masih single gitu ya, mungkin sekali ya kelakuannya atau ya pengakuannya ke orang-orang dia itu mungkin saja masih sendiri, masih single gitu ya. Jadi seperti, atau kamu tuh seperti dicuekin gitu ya, seperti mungkin gak dianggap, jadi kamu berasa kok aku statusnya double tapi rasanya sendiri ya. Jadi bisa saja dia memperlakukan kamu, atau kamu merasakan seperti single, atau dia berperilaku seolah-olah dia itu masih single gitu ya, bebas suka-sukanya dia. Courage atau strength, mungkin sekali orang ini tuh seperti kurang motivasi, kurang kuat ya teman-teman ya. Entah dia itu tidak benar-benar berjuang, entah dia itu mempertahankan hubungan kamu antara mau nggak mau. Seperti ini juga adalah energi seseorang yang lemah hatinya, lemah jiwanya, lemah psikologinya, ada masalah, ada situasi gak bagus ya, cenderung mau nyerah ya, kurang mau usaha gitu ya. Ada masalah dikit nyerah, diem, atau nggak mau berusaha, itu mungkin sekali. Namun hubungan ini juga banyak membawa spiritual awakening, proses untuk penyadaran. Jadi hubungan kamu dengan dia banyak ini membawa energi spiritual awakening, energi kesadaran, energi realisasi ya. Dan ada grass is greener possibility. Sangat mungkin sekali orang ini mencoba melihat apakah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Nah, ini yang bisa jadi kendala juga teman-teman ya. Di mana-mana orang-orang banyak yang kepengen untuk punya hubungan yang lebih setia. Nah, ini sangat mungkin dia masih mungkin membandingkan kamu dengan yang lain. Ada orang ketiga, 7, 9, 12 gitu ya. Dan ini adalah hubungan yang begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan ya. Sangat mungkin banget di sini ada energi nggak nyaman, karena mungkin dia punya banyak tanda-tanda yang bikin kamu curigation atau kamu curiga. Jadi sekarang jadi banyak paranoid, jadi ketakutan gitu ya, khawatir, jadi trust issue ya. Atau kamu juga memang berdiri dengan seseorang yang banyak sekali ketakutannya, kekhawatirannya, overthinkingnya, sehingga itu mempengaruhi bagaimana dia itu tidak mau berusaha, atau cenderung ya kayak banyak berstruggle atau beralasan gitu loh teman-teman ya. Namun di sisi lain juga dia adalah punya ikatan bonding sama kamu ya. Dia punya suatu ikatan yang kuat ya, dia sangat intim sama kamu teman-teman ya. Jadi memang dinamika hubungan kalian cukup rumit ya. Yang sudah tak sabar lagi pertemuan fisik dengan kamu segera ya. Play hard. Teman-teman, sepertinya orang ini pengen punya waktu ya untuk bisa lebih happy, lebih bahagia, lebih enjoying each other kayak gitu loh ya. Untuk enjoy kayak gitu loh ya. Karena mungkin selama ini waktu kalian untuk sama-sama pun kurang ya. Friendship kalian mungkin sekali berawal dari cuma sekedar temenan kayak gitu ya, sekedarnya dari temenan dulu ya. Dan di sini sangat mungkin sekali energinya berkembang ya. Jadi kalian tuh awalnya temenan atau dikenalin sama teman, sangat mungkin sekali orang ini pengen ketemu sama kamu. Dia menginginkan sebuah kesempatan kedua, dia menginginkan sebuah energi second chance ya. Dia berharap ada kesempatan kedua sama kamu ya. Dan dia itu sekarang sudah mencari waktu yang paling tepat. Orang ini sudah lama mungkin menunggu ya, waktu yang tepat. Mungkin ketika suasana hati kamu lebih baik, ketika kamu sudah lebih pulih teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi? Energi past life love itu sangat-sangat kuat sekali. Nah, ketika ada energi kesadaran spiritual, koneksi dari past life itu sangat mungkin terasa ya. Ada energi past life love yang cukup kuat, makanya kamu terkoneksi dengan orang ini ya. Sangat mungkin sekali dia merasakan koneksi itu juga yang sangat kuat, ingin membawa dia untuk datang ke kamu teman-teman ya. Selain memang ada energi twin flame juga di sini, jadi kamu jelas punya energi terkoneksi sama orang ini adalah twin flame-nya kamu kayak gitu ya. Sebelum aku lebih jauh, aku akan coba lihat dulu ciri-cirinya. Aku tadi lupa, aku belum
belum kasih siapa ciri-ciri orang ini. Ciri-ciri dia yang ingin pertemuan fisik dengan kamu segera, ya, yang sangat ingin pertemuan fisik. Secret admirer, orang ini sangat mungkin ya, memang menyimpan awalnya itu bermula dari kekaguman sama kamu, atau kebalikan, kamu punya kekaguman sama dia. Jadi awalnya kalian itu saling mengagumi satu dengan yang lain, lalu kenalan, lalu menjalin relasi, ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang realistis orangnya juga pekerja keras sekali, teman-teman, dan orang yang cukup teratur. Nah, di awal hubungan sangat mungkin dia adalah seseorang yang sangat bisa dipercaya. Makanya sangat mungkin sekali ketika dia menghadirkan energi orang ketiga, orang ketujuh, orang kesembilan itu, dia ada energi cukup bikin kamu kaget. Kok bisa tiba-tiba begini, gitu ya. Student, orang ini mungkin saja masih belajar, dia mungkin sedang belajar sesuatu lagi, entah itu kuliah, entah itu memang seminar, atau workshop, atau dia ada ambil pelatihan-pelatihan lain, teman-teman, ya. Sangat mungkin sekali. Atau dia bekerja dengan dunia mengajar pendidikan. Orangnya cukup dominan, orangnya punya kemauan yang kuat, ya, orangnya juga fokus, ya. Mungkin sekali adalah seseorang yang sangat individualis, mengutamakan dirinya sendiri, teman-teman, ya. Ada energi, sepertinya dia sama kamu tuh punya energi yang berbeda, yang saling mengimbangkan satu dengan yang lain. Orang yang mudah beradaptasi, ya, dan orang yang punya intuisi juga cukup besar, ya. Di sini ada angka 1, 2, dan 4. Nah, ini bisa berarti sesuatu, ya. Entah kalian kenalan di bulan pertama, di bulan Januari, di bulan kedua, di bulan keempat, pokoknya ada sesuatu tentang 1, 2, 4. Nomor handphonenya ada mengandung 1, 2, atau 4, atau plat nomor kendaraannya, atau apapun itu, ya. Yang penting angka itu bisa berarti sesuatu. Oke? Sekarang kita lihat lebih lanjut lagi energi dari seseorang yang ingin bertemu sama kamu secara fisik segera. Oke. Energi interference. Orang ini menyadari bahwa intervensi energi orang ketiga itu sangat kuat, itu makanya mengganggu jalannya hubungan ini bisa jadi lancar, teman-teman. Ya. Dan dia juga menyadari bahwa terlalu banyak mungkin perilaku atau kebiasaan dia yang red flag yang mungkin membuat kamu juga jadinya kayak kecewa, terluka, kayak gitu, ya. Orang ini juga sangat butuh yang namanya energi keseimbangan. Jadi ketika tidak ada kamu, orang ini kehilangan keseimbangannya, ya. Orang ini kehilangan keseimbangan. Dan orang ini sangat terpanggil untuk minta maaf sama kamu, apology. Setelah apa yang sudah terjadi, dia sangat terpanggil untuk minta maaf sama kamu, ya, karena apa yang sudah terjadi. Selain ada energi twin flame, ini juga sangat mungkin ada energi soulmate. Bisa saja kamu salah satunya, ya, teman-teman, koneksinya. Release. Orang ini justru semakin pengen ketemu sama kamu secara fisik. Justru ketika kamu sudah mengikhlaskan energinya, kamu sudah tidak memaksakan lagi situasi dan keadaan, kamu mengikuti jalannya relationship, kayak gitu, ya. Dan sangat mungkin sekali di sini ada energi kesabaran, ya. Kesabaran kamu jugalah yang mungkin sekali membawa atau menarik orang ini datang ke dalam kehidupan kamu. Karena ada energi kesabaran yang kuat, ya. Apalagi setelah sudah lama kalian terbatas, mungkin tidak ada komunikasi, mungkin sekali tidak ada kontak, gitu, ya. Itu semakin membuat dia awalnya mungkin masih bisa menahan, semakin kesini nggak bisa menahan. Walaupun di sisi yang lain, dia juga takut sama adanya penolakan. Dia tidak yakin apakah kamu memang masih mau terima dia. Apa kamu masih mau mengusahakan dengan dia. Energi yang dia rasakan ke kamu. Kita coba lihat, ya. Energi yang dia rasakan ke kamu. Keluarga dia sangat penting, ya, dan dia itu pingin kamu jadi bagian dari keluarganya, ya. Dan di sini adalah mungkin sekali, ya, ada dari keluarga mereka yang juga sangat setuju sama kamu atau mendukung kamu, dan dia ngerasa kamu adalah orang yang sangat mungkin paling bisa cocok dan diterima sama keluarganya dia. Itu sangat mungkin sekali.
Dan dia ngerasa dengan kamu bisa membangun suatu keluarga yang sesuai dengan apa yang dia impikan dan dia harapkan, ya. Ada energi dari seseorang yang juga mulai menyadari semua pertanda, semua yang kesannya itu kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Banyak sekali pertanda dan petunjuk yang mengarah ke arah kamu, dan energi kamu juga membuat dia sangat ingin bermanifestasi soal kamu. Ini juga sangat mungkin adalah energi dari seseorang yang kamu manifestasikan. Jadi kamu manifestasikan dia, atau dia memanifestasikan kamu, atau kalian sama-sama memanifestasikan satu dengan yang lain. Koneksi sama kamu itu sangat mendalam, ya, sangat meliputi berbagai aspek, entah itu koneksi secara fisik, secara seksualitas, secara emosi, secara pemikiran, secara jiwa, secara spiritual. Jadi dia merasa, ya, koneksi sama kamu itu sangat kuat dan sangat mendalam dalam batasannya, ya. Ada energi the lovers, dan di sini ada energi kamu yang memantik dia untuk dia bisa melakukan sebuah pergerakan untuk mengikuti jiwanya, mengikuti hatinya, ya. Dan jiwa dan tubuhnya dia sangat menginginkan kamu. Kamu tuh seperti membangkitkan api asmara atau api rasa di dalam dirinya dia. Orang ini sebenarnya juga punya banyak trauma, ya, sebelumnya. Mungkin pernah dikecewakan, pernah dilukakan, gitu kan, ya. Jadi cukup sensitif juga, teman-teman. Nah, ini yang aku udah sering bilang berulang kali. Seseorang yang pernah jadi korban, kalau tidak dibetulin, kalau nggak pernah di healing, nggak pernah diproses, itu akan jadi pelaku, ya. Karena banyak yang masih komentar, "Kak, tapi aku yang disakiti." Iya. Nah, tapi di sini juga sangat mungkin ada orang-orang yang dulunya dia itu menjadi korban disakitin, tapi karena tidak dikelarin, tidak dimaafin atau apapun itu, trauma itu berubah menjadi, ya udah deh, aku jadi pelaku aja. Ya, kalau kamu lihat track back itu banyak banget. Paling sering itu di korban, misalnya contoh KDRT. Kalau dari kecil dia itu sering dipukul, dia pasti kalau udah besar tuh kadang-kadang jadinya cenderung akan memukul juga, ya, karena kan nggak dikelarin. Dan kamu membangkitkan sisi feminim dia, sisi dia yang untuk bisa lebih romantis, lebih perasa, kayak gitu, ya. Jadi kayak ada sisi romantisme itu yang keluar ketika bersama dengan kamu, teman-teman. Oke. Lalu ada energi, kamu itu membawa energi feminim yang sangat kuat. Kamu membuat dia merasa aman, merasa nyaman, merasa dilindungi, merasa dinurturing, merasa dijagain, ya, teman-teman. Oke. Sebelumnya dia punya banyak energi ketidakyakinan dan ketakutan, tapi kesininya dia seperti bisa lebih berani untuk mengambil satu langkah, ya, teman-teman, untuk siap ke kamu. Nah, selain kesempatan kedua, apa sih yang orang ini inginkan, teman-teman, dari kamu? Teman-teman, orang ini sedang berusaha untuk berpikir bagaimana untuk menaklukkan kamu sendiri, kamu kembali. Karena sebenarnya dia tuh dasarnya itu seseorang yang mungkin sebelumnya nggak serius, ya. Tapi setelah ketemu sama kamu, dia merasa energi soulmate sama kamu itu everlasting. Ada cinta abadi di sini, cinta untuk jangka panjang, ya. Sehingga dia berusaha untuk berharap masih ada kesempatan, taking a chance, ya. Walaupun di sini dia tidak yakin, ada di sini energi gambling, teman-teman. Dia nggak yakin kalau kamu masih mau menerima dia atau tidak. Saran dan masukan buat kamu apa? Faith. Buat kalian yang merasa bahwa hubungan ini memang adalah jalan takdir, ya, kamu bisa mengikuti jalan takdirnya. Hanya untuk kalian yang merasa hubungan ini adalah sebuah jalan takdir, ya. Dan apabila kamu merasa hubungan ini adalah cinta sejati, yang tahu jawabannya kamu. Jadi jangan dikarang-karang, ya. Jangan nggak jalan takdir yang kamu rasain, kamu bilang iya, atau kebalikannya. Sudah jelas merasa jalan takdir tapi malah denial. Makanya perlu untuk banyak bermeditasi, perlu untuk juga banyak mawas diri. Kalau kamu mau personal reading juga boleh, aku nggak paksain. Cuman itu untuk memastikan apakah memang ada jalan takdir di antara kalian atau enggak, gitu loh, ya. Dan ikuti intuisi, ya. Makanya intuisi ini perlu dilatih supaya bisa membedakan antara intuisi dengan halusinasi. Oke?
Nah, aku sekalian ya, promosi gelang kelembutan bulan yang masih ada untuk membooster energi intuisi semakin kuat untuk bisa melihat apakah memang keputusan yang kamu ambil itu tepat, apa yang kamu rasakan itu apakah memang benar atau itu hanya pemikiran dari kamu sendiri aja. Nah, makanya perlu ini. Dan perlu ini energi kelembutan, membooster aura, menarik energi divine maskulinnya ke kamu, buat kamu yang sering tidak yakin dengan firasat kamu. Infinity adalah cinta tanpa batasan dan bintang adalah lambang dari harapan positif. Di Tokopedia harganya 270.000. Berhubung masih ada, dibeli sekarang karena kalau sudah habis aku tidak melayani PO satuan. Kalau ambil di supplier besar tuh harus banyak, teman-teman. Ya. Terima kasih yang sudah beli, boleh tuliskan testimoni setelah memakai itu apa dari produknya Sora, teman-teman. Oke. Kita sekarang ke zodiak yang mungkin terungkap. Ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman tolong stop untuk nanyain, Kak, kalau aku ada zodiaknya tapi nggak ada alfabetnya cocok apa enggak? Kak, kalau aku ada alfabetnya tapi nggak ada zodiaknya gimana? Kak, kalau ceritanya doang yang cocok atau enggak gimana? Teman-teman, ini kan semua satu. Aku kan udah ngomong di awal, dipilah dan dipilih. Kalau jalan ceritanya sudah cocok sama kamu ya sudah, tapi kan berapa persennya aku tidak tahu. Kamu yang tahu berapa persen kecocokannya dengan kamu. Oke, termasuk sama zodiak dan alfabet itu memperkuat untuk pembacaannya resonate sama kamu. Tapi bukan berarti kalau nggak ada berarti sama sekali nggak resonate kalau jalan ceritanya ada. Tapi balik lagi, kalau zodiak sama alfabet ada, tapi ternyata jalan ceritanya nggak nyambung sama situasi kamu atau pembacaannya sama sekali nggak nyambung, ya sudah itu tidak resonate namanya. Makanya aku bilang dipilah, dipilih dan disesuaikan. Kalau kamu nggak mau ribet, kalau kamu maunya sesuai buat kamu baca pribadi. Karena kalau namanya rame-rame gini memang begitu, kamu harus pandai-pandai untuk nyesuaiin, apalagi yang udah sering nonton ya. Jadi aku tidak akan menjelaskan ini lagi ke depannya. Jadi aku akan jawab di sini sekalian ya. Oke, kalau zodiaknya ada ya sudah, berarti kan diperkuat resonansinya, tingkat persentasenya otomatis naik. Tapi kalau nggak ada bukan berarti tidak resonat sama sekali kan. Kalau jalan ceritanya ada, tapi kalau zodiaknya ada ceritanya nggak nyambung juga nggak bisa dibilang resonate juga dong. Bener nggak? Ya, makanya dicek Sun, Moon, Rising, Venus, teman-teman ya. Dan nggak cuman kamu, dia juga gitu loh. Dan aku udah pernah ngejelasin waktu itu sama Kofudo contohnya ya. Yang aku tahu kalau orang lahirnya pagi itu dia akan lebih kuat sunnya, sun sign-nya. Tapi kalau misalnya dia lahirnya malam biasanya lebih kuat moon sign atau rising-nya. Makanya aku bilang kamu harus cari tahu. Astrologi lebih dalam daripada itu. Tapi kan namanya umum, aku tidak bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Tapi kalau kamu segitu ngerasa zodiak itu penting, kamu cari-cari tahu, belajar, baca di internet. Teman-teman, zaman sekarang tuh ada yang namanya Google, ada yang namanya ChatGPT. They are really helpful. Jadi pakai kuota kamu untuk sesuatu yang berguna. Oke? Atau kamu googling, kamu tanya di YouTube, nanti ada yang jelasin. Oke? Karena kalau di tiap episode aku mesti ngejelasin soal zodiak lagi, durasinya benar-benar bakalan kepanjangan. Karena aku tuh memperhatikan jam berapa prorata ditonton. Ya, kayak ini contohnya ya, video aku tuh bisa misalnya 20 menit, itu prorata ditonton cuma 10 menit loh. Rata-rata orang menonton tuh cuma 10 menit, bayangin. Ya, apalagi kalau aku bikin lebih panjang lagi. Ya, jadi kalau mau durasinya lebih panjang dan bisa benar-benar dipakin, itu mesti dibikin prorata yang nonton itu sampai habis. Berarti kan aku tahu bahwa yang nonton itu seringkali nggak sampai habis, mungkin diloncat-loncat doang nontonnya sampai ke akhir atau gimana, ya. Pisces, Scorpio, Taurus, Aquarius, aku ulang ya, salah nih baca. Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, kok Aquarius ya aku, Libra, Cancer, dan Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Mungkin aja ada sifat-sifatnya di situ teman-teman, walaupun nggak ada zodiaknya. Tapi ternyata misalnya Taurus, dia money oriented, ya sudah. Gitu loh, ternyata masuk kan ke sana. Kita coba lihat alfabet yang terungkap. Dicek Sun, Moon, alfabetnya teman-teman seperti apa ya. Untuk teman-teman yang pengen baca pribadi, ketemu sama Sora langsung boleh banget, atau mau online juga bisa. Yang mau ketemu sama Sora yang berada di Jakarta dan sekitarnya silahkan. Yang mau online dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini juga boleh banget teman-teman. Ya, nanti disesuaikan lagi.
Dan itu sangat akan berguna buat kamu yang susah janjian waktu, sibuk banget, seneng nontonnya diulang-ulang, seneng kalau lihat detail. Nah, itu boleh banget teman-teman ya, baca pribadi. Atau kamu boleh banget belajar tarot kalau memang ada panggilan. Nah, buat yang sering nanya, mendingan belajar deh sekalian ya, biar nambah skill, biar bisa baca sendiri, biar tahu. Oke? Atau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri. Bazi itu presisinya juga cukup tinggi teman-teman, jadi silakan yang mau baca. MVPQ, ESMJ, NLTZ, WFPA, DZ. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Sora tunggu belanja dan pesona readingnya. Bye-bye.